Shalom dan selamat pagi sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang dalam ibadah online GP Kris Kelapa Gading. Kiranya dimanapun kita berada, kita senantiasa dalam keadaan yang sehat dan bersuka cita dan siap untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa warta yang berkenaan dengan ibadah kita dalam sepekan. Pada hari Kamis pukul 19.00 atau 7 malam ada ibadah doa melalui live recording. Pada hari Sabtu ada 2 kegiatan ibadah. Yang pertama ibadah remaja pada pukul 17.30 dan akan dilanjutkan dengan ibadah pemuda pada pukul 19.00. Yang ketiga, pada hari Minggu pukul 9.00 pagi akan ada ibadah sekolah minggu untuk adik-adik kita sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dan pukul 10.30 akan ada kembali ibadah umum yang akan kita ikuti bersama-sama lewat channel YouTube GP Kris Kelapa Gading. Warta yang ketiga, mewakili hamba Tuhan dan majelis, kami mengucapkan terima kasih atas persembahan dan perpuluhan yang telah diberikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati segenap pekerjaan dan keluarga jemaat Tuhan. Demikianlah warta yang dapat saya sampaikan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk boleh datang dalam ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita masuk dalam saat teduh. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus dan Penghibur kita Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal hingga selesai. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur akan kebaikan Tuhan, akan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, dan pada hari ini kesempatan kembali Tuhan memberikan kepada setiap kita untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Sungguh hanya karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kita. Baik jemaat Tuhan, untuk mengawali ibadah kita pada hari ini, kita akan menaikkan satu pujian, Tak Terbatas. Lebih luas
ini kembali. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara hidupku Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh hati kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan akan kebaikan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Hari berganti hari dan pada hari ini Tuhan kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk kasih Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada bukanlah karena kekuatan kami, bukanlah karena kehebatan kami Tuhan, melainkan semuanya karena anugerah Tuhan yang boleh memimpin kehidupan kami. Bapa, kiranya juga Engkau akan memimpin jalannya ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dan biarlah firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu pada hari ini boleh menjadi kekuatan baru, sumber berkat dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan yang akan senantiasa mengurapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Baik jemaat Tuhan, mari kita akan kembali memuji Tuhan karena Dia begitu baik dan begitu luar biasa di dalam kehidupan kita, yang selalu menyatakan kebaikannya senantiasa di dalam kehidupan kita. Allah itu baik. Kasih setia
hadirat dengan penuh sukacita. Kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan kepadaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Puji nama Tuhan. Baik jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelum itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan satu pujian, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau
Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau tidak hanya memelihara kami, tetapi Engkau juga menjaga kami dan membawa kami ke dalam rencana-rencana kehendak Allah sendiri. Terpujilah Engkau karena Engkau Allah yang peduli, Allah yang sangat setia dan begitu menyertai kami. Tuhan, biarlah kami terus boleh memahami arti daripada providence daripada Allah, sehingga kami boleh mengerti bagaimana Allah memelihara setiap umatnya, sehingga kami boleh berjalan bersama Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena hati kami telah siap. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang God's providence, ya, tentang providensia Allah atau pemeliharaan Allah. Kita sudah melihat pengertian tentang apa itu providensia Allah, apa itu pemeliharaan Allah. Ya, bahwa providensia Allah berbicara tentang Allah yang pelihara, Allah yang memelihara. Atau ini berbicara khusus tentang proses, cara atau perbuatan Allah yang memelihara kita, menjaga kita, merawat kita sebagai ciptaannya. Kemudian dia juga bicara tentang proses, cara dan perbuatan Allah dalam menyelamatkan, bahkan menghindarkan kita daripada bahaya dan kecelakaan. Jadi ini bicara tentang pemeliharaan Allah dan juga Allah yang memelihara, ya. Mau dibolak-balik pengertiannya sama. Nah, kita juga sudah melihat minggu lalu bahwa ada dua macam providence daripada Allah. Yang pertama, Allah memelihara kita secara umum atau pemeliharaan Allah secara umum. Lalu yang kedua, pemeliharaan Allah secara khusus. Dan kita sudah melihat bahwa pemeliharaan Allah secara umum berkaitan dengan seluruh ciptaan Tuhan, ya, seluruh ciptaan Tuhan di alam semesta ini atau di luar alam semesta sekalipun, ya. Dan tidak ada kaitannya dengan orang percaya dan tidak percaya. Semuanya mengalami pemeliharaan Allah secara umum. Tetapi yang kedua, pemeliharaan Allah secara khusus, ini hanya berkaitan kepada orang yang memiliki status anak daripada Tuhan atau anak Allah, ya. Hanya berkaitan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, orang-orang yang sudah menjadi umat pilihan Tuhan, dan orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Dan pemeliharaan khusus itu hanya berlaku untuk mereka. Nah, orang di luar Kristus, orang yang tidak percaya Tuhan, tidak mengalami pemeliharaan yang khusus ini. Nah, hari ini kita akan melihat seri yang kedua dari providensia Allah, ya, seri kedua dari pemeliharaan Allah, ya. Dan hari ini berbicara khusus tentang seperti apa pemeliharaan Allah tatkala penciptaan dilakukan atau dikerjakan oleh Tuhan. Kita akan melihat pemeliharaan Allah di dalam penciptaan yang mula-mula, ya. Kita ketahui Bapak Ibu di dalam prinsip pemeliharaan Tuhan ini, bahwa Tuhan ketika menciptakan dunia ini, ya, dan segala isinya, Tuhan tidak hanya sekedar menciptakan saja, ya, tetapi Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, alam semesta dengan segala isinya. Tuhan juga menyiapkan pemeliharaannya, ya. Ini menarik. Itu seperti satu paket Bapak Ibu, ya. Tuhan enggak sekedar buat ciptakan selesai gitu, enggak. Tuhan ciptakan semua sempurna, lalu Tuhan juga menciptakan proses pemeliharaannya. Nah, ini yang menarik dari penciptaan Tuhan, ya. Nah, karena itu pertanyaannya adalah apa saja providensia Allah dalam penciptaan? Atau apa saja bukti-bukti pemeliharaan Allah dalam penciptaan? Mari kita lihat satu persatu. Saya menemukan beberapa bukti, paling kurang ada 4 bukti yang bisa kita temukan di dalam penciptaan Allah yang mula-mula. Yang pertama adalah pemeliharaan Allah dalam kebutuhan jasmani.
Ini yang pertama. Coba kita baca Kejadian 1 ayat 29. Kejadian 1 ayat 29 berkata demikian. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Saudara-saudara, luar biasa. Ketika Tuhan ciptakan Adam, ya, dia juga ciptakan tumbuh-tumbuhan dan pohon-pohon yang berbuah untuk menjadi makanan manusia pertama itu. Menarik ya? Jadi ini salah satu pemeliharaan Tuhan yang paling dasar bagi manusia. Dia menyediakan kebutuhan jasmani buat kita. Ketika Tuhan menciptakan tubuh jasmani kita ini, saudara-saudara, Tuhan juga menciptakan kebutuhan-kebutuhan tubuh jasmani itu. Tuhan tidak hanya berhenti pada penciptaan tubuh jasmani kita doang. Tuhan tidak berhenti sampai dia menciptakan tubuh jasmani kita saja. Ketika dia ciptakan tubuh jasmani kita, dia tidak stop sampai di sini. Tapi dia juga ciptakan kebutuhan-kebutuhannya, menyediakan kebutuhan-kebutuhan daripada tubuh jasmani kita. Jadi tubuh jasmani kita ini, saudara-saudara, diciptakan ya dengan sedemikian rupa sehingga tubuh ini butuh makanan, butuh yang namanya asupan gizi, butuh yang namanya nutrisi-nutrisi untuk kita boleh memperoleh energi sehingga bisa beraktivitas. Bayangkan kalau kita nggak makan selama 3 hari, kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita nggak makan 3 hari, kita bisa kehilangan tenaga kita. Kita menjadi orang yang lemes karena nggak ada asupan gizi, nggak ada nutrisi. Gimana kita bisa bekerja? Atau jangan-jangan kita bisa pingsan karena kita nggak ada makanan. Jadi Tuhan itu tahu bahwa tubuh kita membutuhkan yang namanya makanan jasmani. Karena itu ketika Tuhan ciptakan tubuh kita, dia juga ciptakan kebutuhannya. Dia juga menyediakan kebutuhannya. Jadi ini adalah bukti pemeliharaan Allah kepada kita. Karena itu dia berkata, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Wow. Tapi saudara-saudara, waktu saya baca bagian ini, kok ada sesuatu yang aneh ya kayaknya ya. Yang Tuhan sebutkan dalam ayat ini kok makanannya cuma berasal dari tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan dari pohon-pohonan saja. Kok tidak disebutkan di situ ada daging babi, daging sapi ya? Kok nggak ada daging ayam gitu ya? Atau apa daging yang paling kita sukai hari ini? Kok nggak ada ya? Gitu ya. Saudara, memang dari dulu yang Tuhan rancangkan adalah makanan kita bersumber dari tumbuh-tumbuhan dan juga dari buah-buahan. Saudara-saudara ya. Tapi dalam perkembangan selanjutnya Tuhan juga izin kita makan yang namanya dari daging gitu ya. Jadi kita bersyukurlah kalau Tuhan akhirnya izinkan kita makan daging ya. Tapi saya nggak mau perdebatkan masalah ini. Yang jelas Tuhan izinkan kemudian kita makan yang semua yang bisa dimakan gitu ya. Nah, yang menjadi perenungan bagi saya dan saudara adalah kalau kita tahu Tuhan menciptakan tubuh jasmani kita, maka percayalah juga dia juga menyediakan kebutuhan daripada tubuh jasmani kita. Ini kebenaran yang menarik saudara-saudara ya. Artinya Tuhan memelihara seluruh keberadaan tubuh jasmani kita. Tuhan juga terlibat di dalam memelihara keberlangsungan, kelestarian daripada tubuh jasmani kita. Karena itu di sini kita pernah baca ya dalam Matius 6 ayat 25 sampai 33, Tuhan berkata di situ demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai.
Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Jadi jika demikian Allah mendanani rumput di ladang yang pada hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dengan apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudara, dari teks yang saya baca ini, Tuhan tidak mau kita khawatir dengan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Kenapa? Karena Tuhan sudah sediakan. Tinggal kita cari kok, pasti temukan. Ya, Tuhan sudah ciptakan. Beda kalau Tuhan cuma ciptakan tubuh, dia nggak sediakan kebutuhan tubuh, maka kita boleh khawatir, gitu ya. Tapi Tuhan bilang jangan khawatir. Ya kalau burung-burung di udara Tuhan diberi makan oleh Bapamu, masa Tuhan tidak kasih makan kita? Ya kan? Yang kedua, kalau Tuhan mendandani rumput di sana, masa dia nggak mendandani kita juga? Jadi ini penting sekali ya. Satu sisi kita tahu Tuhan ciptakan tubuh kita, dia juga menyediakan kebutuhannya. Jadi ini pemeliharaan pertama berkaitan dengan kebutuhan jasmani kita, gitu ya. Nanti terakhir saya akan simpulkan dari 4 hal ini, gitu ya. Yang kedua sekarang, yaitu pemeliharaan Allah dalam kebutuhan tempat tinggal. Tuhan tidak hanya memelihara kita dari atau dalam kebutuhan jasmani kita, tapi dia juga menyediakan atau memelihara kita dalam kebutuhan tempat tinggal. Saudara, dari mana kita tahu dalam penciptaan? Itu Kejadian 2 ayat 8. Kejadian 2 ayat 8 di situ dikatakan begini. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Saudara-saudara, pemeliharaan Tuhan yang berkaitan dengan tempat tinggal, Tuhan mau menyatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak memperhatikan satu kebutuhan saja, tapi dia memperhatikan semua kebutuhan. Ya, di sini dia menyediakan tempat tinggal buat manusia pertama itu, yaitu Adam. Tuhan membuat taman di Eden, ya, dan Eden menjadi tempat yang indah dan nyaman untuk ditempati oleh Adam. Kalau kita selidiki tentang kata Eden, Eden memiliki banyak makna yang menarik sekali. Yang pertama, Eden itu dikatakan terletak di sebelah timur. Dan kita tahu sebelah timur adalah tempat terbitnya matahari. Ini adalah simbol daripada datangnya kehidupan yang baru. Ya, matahari yang terbit selalu memberi arti datangnya hidup yang baru, kehidupan yang baru. Nah, Eden ada di sebelah timur, sebelah matahari terbit. Artinya apa? Eden artinya tempat munculnya kehidupan baru. Dan betul, kehidupan baru yang ada di sana, yang muncul di sana, di mana Tuhan menempatkan manusia pertama di situ. Nah, saudara-saudara, ini makna yang pertama. Yang kedua, Taman Eden juga sering disebut sebagai Taman Firdaus. Taman Firdaus di sini berarti taman surga. Wow. Artinya melukiskan Taman Eden yang begitu indah, begitu nyaman, begitu agung, begitu mulia taman itu. Kemudian yang ketiga, Taman Eden juga sering dimaknai sebagai taman pesona, taman kesenangan dan taman kepuasan. Hal ini berkaitan dengan hadirnya Tuhan di dalam Taman Eden, lalu ada hubungan yang akrab dengan manusia. Ya, ada relasi yang akrab di dalamnya. Jadi Taman Eden yang mensimbolkan tempat tinggal bagi orang-orang yang dipelihara Tuhan. Bahwa Tuhan menciptakan tempat tinggal yang nyaman, yang indah, yang di dalamnya ada persekutuan dengan Tuhan. Itu yang Tuhan sediakan.
bagi kita. Nah, karena itu saudara-saudara, jadi Taman Eden dapat disimpulkan sebagai tempat tinggal manusia pertama kali, dimaksudkan agar manusia dapat menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Yang kedua, Taman Eden diciptakan agar manusia bisa bergaul, bersekutu dengan Allah secara dekat dengan Tuhan di dalam Taman Eden. Nah, yang menjadi perenungan bagi kita begini, harusnya ya kita punya tempat tinggal, harusnya menjadi tempat di mana kita menikmati kebahagiaan bersama Tuhan. Harusnya itu maknanya. Kita bersyukur kalau kita udah punya rumah, puji Tuhan. Tapi bersyukur juga kalau kita belum punya rumah, cuma bisa ngontrak-ngontrak gitu ya. Ada orang ngontrak sana, ngontrak sini gitu ya. Atau kita bersyukur walaupun rumah kita enggak gedong, enggak besar sekali. Ada yang bilang yang penting double L saja. Double L itu katanya lu lagi gitu ya. Artinya putar kemanapun ya ketemu dia lagi gitu. Lu lagi. Artinya sempit. Ya. Enggak jadi soal. Mau rumahmu besar, mau rumahmu kecil, ya mau sangat-sangat sederhana, tidak jadi soal. Yang penting yang dimaksudkan Tuhan di sini adalah asalkan rumah itu tempat engkau menikmati kebahagiaan bersama Tuhan, asalkan rumah tempat tinggalmu di mana engkau bisa bersekutu, bergaul dengan Tuhan, sama seperti Adam dan Hawa bergaul dengan Tuhan di Taman Eden, maka itu tempat tinggal yang disyukuri, patut disyukuri. Gitu ya. Jadi Tuhan menyediakan tempat tinggal walaupun sederhana, gitu ya. Apalah artinya tempat tinggal yang besar kalau di dalamnya tidak ada kebahagiaan, kalau di dalamnya tidak ada Tuhan. Saya pernah menyaksikan apa yang dulu saya pernah lihat dan juga pernah dengar. Waktu saya pelayanan di Magelang, waktu saya masih mahasiswa, kami punya satu jemaat tukang becak. Setiap kali kalau kami lewat pasar, kami sering lihat dia duduk di becaknya dan sambil tertidur dengan nyenyak sekali. Padahal itu di siang hari, kadang-kadang sore hari, setelah dia tidak ada pelanggan, dia tertidur di atas becaknya dan dia bisa tidur. Kadang-kadang kita bangunkan dia untuk menitipkan sesuatu kepada dia. Ya. Tapi saya juga menemukan ada orang kaya yang rumahnya banyak sekali dan besar-besar lagi, mewah, tidak ada fasilitas yang tidak ada di dalamnya, semua lengkap, tapi pernah tidak bisa tidur selama seminggu. Dia masuk rumah sakit, saya sempat besuk dia dan doakan dia. Saya bisa bayangkan selama seminggu gak bisa tidur, kira-kira jadinya apa kita ini. Jadi tempat tinggal tidak selalu menunjukkan tempat atau gedungnya seperti apa. Yang penting kita sudah tinggal di situ dan tempat itu tempat kita berada dan tinggal di situ. Asalkan itu tempat kita menikmati kebahagiaan bersama Tuhan dan asalkan tempat itu tempat kita bersekutu, berelasi dengan Tuhan, itu sudah tempat tinggal yang nyaman bagi kita, bagi Tuhan dan bagi kita. Sekarang kita lihat yang ketiga, pemeliharaan Allah dalam kebutuhan pekerjaan. Pemeliharaan Allah dalam kebutuhan pekerjaan. Kita baca Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara, jelas sekali Tuhan menaruh Adam di Taman Eden ya, untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi ini bicara tentang pekerjaan. Ya. Tuhan menyediakan pekerjaan bagi manusia di bumi ini. Artinya Tuhan tidak ingin kita menganggur. Tuhan tidak ingin kita tidak bekerja. Tapi Tuhan menetapkan kita untuk bekerja dan harus bekerja. Itulah cara Tuhan akan memelihara kita, memelihara hidup manusia. Sehingga Tuhan tidak hanya menyediakan makanan dan tempat tinggal, dia juga menyediakan pekerjaan.
Nah, berdasarkan ayat yang kita baca tadi bahwa Tuhan menetapkan kita untuk bekerja. Sehingga kita mesti bekerja di dunia ini. Kita nggak boleh menganggur. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dengan keras kepada jemaat di Tesalonika, 2 Tesalonika 3 ayat 10, Paulus berkata demikian. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kalau orang bekerja baru bisa makan. Kalau tidak bekerja ya nggak bisa makan. Jadi kalau hari ini engkau tidak bisa makan, ini bukan salahnya Tuhan tidak menyediakan bahan makanan. Tuhan sudah ciptakan semua makanan di sekitar kita, bahan makanan itu. Tapi untuk mendapati semua itu kita mesti kerja. Kita mesti mengusahakannya, mendapatkannya. Jadi kalau sampai engkau tidak makan, itu bukan salah Tuhan. Itu pasti salah manusia. Kalau engkau sampai enggak kerja, itu juga bukan salah Tuhan. Tuhan sudah siapkan sebuah pekerjaan. Ada banyak pekerjaan yang bisa kita kerjakan. Tapi kalau kita enggak bisa bekerja, itu pasti kena kesalahan kita. Sebab Tuhan menakdirkan kita untuk bekerja kok. Dia tidak menakdirkan kita untuk menghabiskan sumber daya saja di dunia ini tanpa bekerja. Tapi dia ingin kita bekerja dan bekerja. Asalkan Tuhan masih memberi kita kekuatan dan kesehatan. Karena itu bekerjalah selama Tuhan memberikan kita kesehatan dan kekuatan itu. Jadi ini yang perlu kita renungkan, ya. Kita bersyukur kalau kita sudah punya pekerjaan, ya. Tapi kalau kita belum punya pekerjaan, mari kita minta pekerjaan. Minta Tuhan tuntun kita kepada pekerjaan itu. Dia yang menyediakan pekerjaan. Pasti dia akan membawa kita kepada pekerjaan yang sesuai kepada kemampuan kita. Anak-anak muda zaman sekarang perlu melatih dirinya agar mampu bekerja dengan keras, dengan giat di hadapan Tuhan. Sebab itu kehendak Tuhan. Jangan pernah berpikir untuk menganggur atau menghabiskan harta orang tua yang tidak habis untuk 7 turunan dengan melipat tangan tidak berbuat apa-apa. Jangan pernah. Sebab ketika engkau memilih untuk menganggur, kita sedang melawan daripada kehendak Tuhan yang menetapkan setiap orang mesti bekerja. Sebab dia sudah menyediakan dunia ini dengan segala pekerjaannya di dalamnya. Yang keempat, yang terakhir, pemeliharaan Allah yang keempat di dalam penciptaan adalah pemeliharaan Allah dalam kebutuhan pasangan hidup. Nah, ini pasti sering kita baca ya. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 15. Kejadian 2:15 berkata demikian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, saudara-saudara, Tuhan tidak hanya menyediakan makanan, Tuhan tidak hanya menyediakan tempat tinggal, Tuhan tidak hanya menyediakan pekerjaan, tapi dalam penciptaan Tuhan dia juga menyediakan pasangan untuk setiap hidup kita. Ya, untuk manusia itu pada waktu itu. Dia siapkan, dia sediakan pasangan itu juga. Jadi ini bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Karena itu dia berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Dia mesti sepasang. Dia mesti punya penolong yang sepadan dengan dia. Saudara, banyak orang keliru berpikir soal ayat ini. Banyak orang beranggapan begini, oh kalau gitu kita mestinya sudah ada jodohnya dong. Ya kan? Aku tunggu aja deh kapan jodohku datang, kira-kira begitu ya. Kan katanya dia udah sediain. Katanya dia udah tetapkan bahwa kita akan punya pasangan. Berarti kita sudah ada jodohnya dong. Kita tunggu aja, pasti jodohnya datang. Saudara, salah ya. Saya mau kasih tahu. Makanan yang disediakan Tuhan sebagai pemeliharaan, tempat tinggal, pekerjaan dan jodoh atau pasangan hidup. Empat ini tidak membuat kita pasif. Ya. Pemeliharaan Tuhan tidak membuat kita pasif. Enggak seperti anak kita ya. Kita punya anak waktu masih kecil, kita suapin dia gitu ya. Kasih makan dia, kasih baju dia.
ya kasih mainan untuk dia apa yang dia minta, tinggal kasih, dia nggak cari, pokoknya tinggal teriak aja dikasih gitu. Manusia nggak diciptakan begitu. Manusia diciptakan untuk mandiri dan untuk tetap aktif mencari makanannya, aktif membangun tempat tinggalnya, aktif untuk mencari pekerjaan baginya, dan aktif untuk mencari jodoh atau mencari pasangannya. Yang Tuhan ciptakan adalah Tuhan sudah ciptakan apa itu? Calon pasangan untuk kita. Nah, tugas kita menemukannya. Calon pasangan itu di mana? Yang jelas Tuhan sudah ciptakan wanita. Yang jelas Tuhan sudah ciptakan laki-laki. Cuma ada 2 itu. Kalau lebih dari itu yaitu penyimpangan namanya. Jadi kalau kita melihat ya, Tuhan memelihara kita yang keempat di dalam pasangan hidup. Memang Tuhan sudah siapkan, cuma tinggal kita cari. Jangan pasif, gitu ya. Jodoh kita nggak datang turun dari langit tiba-tiba gelebuk jatuh di depan kita, enggak. Kita tetap harus aktif mencarinya, mendoakannya, menemukannya sesuai dengan prinsip Tuhan. Itu kan yang Tuhan ajarkan. Bukan kayak mie instan, ya sekali rebus langsung jadi gitu, enggak. Mencari jodoh itu perlu digumulin, ya. Wanitanya sudah ada, sudah, cuma dia di mana kita belum tahu. Harus dicari berdasarkan pimpinan Tuhan. Nah, di sini kita melihat ya, di dalam penciptaan Tuhan, Tuhan sudah menyediakan 4 hal ini. Dan itu adalah pemeliharaan Tuhan. Ya, providence daripada Tuhan untuk kita. Dia siapkan makanan bagi manusia. Dia siapkan tempat tinggal bagi manusia. Dia siapkan pekerjaan-pekerjaan bagi manusia. Dan dia juga siapkan pasangan-pasangan untuk manusia. Ya. Kalau masalah manusia tidak menikah itu persoalan lain. Ya. Atau ya mohon maaf nih, yang disebut dengan jomblo itu persoalan lain. Ya, pasti ada persoalan atau pergumulan tertentu. Ya, terserah itu pilihan setiap orang. Ya. Yang jelas dalam pemeliharaan Tuhan 4 hal ini Tuhan siapkan. Sehingga kita harus tetap aktif mencarinya, membangunnya, mengerjakannya, dan menemukannya. Hanya itu kok tugas kita. Sudah ada, tinggal kita cari, tinggal kita temukan, tinggal kita perjuangkan. Dan melalui semua itu Tuhan pelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang maha besar. Kami boleh memahami seperti apa pemeliharaan Allah dan penciptaan pada awalnya. Engkau menyediakan makanan bagi manusia. Engkau menyediakan tempat tinggal bagi manusia. Engkau menyediakan pekerjaan-pekerjaan bagi manusia. Dan Engkau juga menyediakan pasangan hidup bagi manusia. Semuanya sempurna. Tuhan, terima kasih. Untuk mendapatkan semua itu, Engkau hanya memberikan kami satu tugas kecil, yaitu untuk mengusahakannya, menemukannya, mencarinya sesuai dengan pimpinan Tuhan. Karena itu berkati setiap jemaat-Mu, setiap mereka yang sudah punya makanan, Tuhan kami bersyukur. Kami yang sudah punya pekerjaan, kami bersyukur. Kami yang sudah punya tempat tinggal, walaupun masih tidak seperti yang orang lain punya, tapi kami bersyukur. Kami yang punya pasangan hidup dan akan punya pasangan hidup, kami juga bersyukur. Terima kasih Tuhan. Berkati kami dengan firman-Mu, pemeliharaanmu sempurna atas setiap umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Amin atas kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengarkan itu senantiasa menjadi berkat, menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kita, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memampukan kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Baik jemaat Tuhan, untuk meresponi firman Tuhan pada hari ini, kita kembali akan menaikkan pujian dari KPRI nomor 32, Bapa Sorgawi Memeliharaku. Kepada
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Are you hungry? Are you just hungry? Yes? Okay, let's go get Emma! Can you come for breakfast, please? Emma! Can you come for breakfast, please? I want to watch TV first. Now come here and eat breakfast. Oh, John, you made such a mess. I cannot believe you're doing this right now. Wait for the camera. Stop filming me. Can you come help me, please? Made a mess. Oh, that's you. Thank you, Mom.
Jemaat Tuhan masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Kita menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita kembali ke tempat kita masing-masing. Kita pulang sebagai orang-orang yang mengalami pemeliharaan Tuhan secara khusus, sebagai umat ketebusan Tuhan, dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan dan pimpinan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai dan memimpin saudara-saudara sekalian hari ini, besok dan seterusnya sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita sale-salenya. Amin. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk saat teduh dan sampai bertemu minggu yang akan datang. Tuhan selalu